Nah, halo teman-teman. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang instalasi Python, kita juga sudah belajar tentang instalasi Visual Studio Code-nya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara penerapan Python di Visual Studio Code. Nah, teman-teman, sebelum melihat video ini, pastikan teman-teman sudah melihat video sebelumnya dengan bagaimana cara instalasi Python dan juga Visual Studio Code-nya, serta instalasi untuk extension yang dibutuhkan di Visual Studio Code. Nah, ketika teman-teman sudah memastikan bahwa sudah terinstall dengan baik, lalu lanjut untuk video ini. Gitu. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Visual Studio Code. Jadi teman-teman, untuk memulai kita bisa pilih open a new file, lalu tulis namanya apa. Misalnya saya coba coba aplikasi. Nah, pilih teman-teman bisa pilih mau ditempatkan di mana. Kalau saya mau taruh di dokumen saja, pilih create file. Nah, ini merupakan file di Visual Studio Code-nya. Tampilannya seperti ini. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu fungsi secara simpelnya seperti apa. Di sini tuh nanti itu penulisan codingnya, dan di sini itu adalah terminalnya, yang dimana ini tuh berfungsi untuk memunculkan hasil dari codingnya itu sendiri. Nah, kita akan mengetikkan codingnya di sini. Jadi ini adalah coding yang akan saya tuliskan di sini adalah coding untuk manajemen inventaris gitu. Nah, nanti ada beberapa menunya, jadi nanti silahkan teman-teman perhatikan baik-baik. Nanti akan saya jelaskan satu persatu sehingga memberikan gambaran bagaimana cara penulisan bahasa Python gitu. Langsung saja kita mulai tuliskan. Nah, teman-teman, ini merupakan tahap awal dari coding untuk manajemen inventaris. Nah, jadi kita mendefinisikan terlebih dahulu tampilan inventarisnya. Jadi yang pertama adalah ketika nggak ada inventaris, akan muncul inventaris kosong, dan juga ketika ada daftar inventarisnya nanti akan muncul data inventarisnya. Nah, nanti dimulai dari angka 1 seperti itu. Nah, kita akan lanjut untuk definisi selanjutnya. Definisi selanjutnya adalah definisi untuk menambah barang, menghapus barang, dan juga mencari barang begitu. Nah, untuk mempersingkat waktu biar tidak terlalu panjang untuk durasi videonya, jadi ini sudah saya tuliskan terlebih dahulu. Tadi saya sudah ketikkan di awal tadi yang ini, tapi karena cukup panjang untuk yang kita butuhkan untuk kita ketik, jadi saya ada skip biar nanti teman-teman tidak nge-dragging dan juga tidak terlalu panjang untuk menonton videonya. Nah, di sini sudah dimunculkan coding-coding yang
yang akan kita gunakan. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu satu persatu, di mana di sini tadi seperti yang sudah jelaskan, di sini adalah berfungsi untuk mendefinisikan tampilan inventaris. Lalu yang kedua di sini adalah mendefinisikan menambah barang yang akan kita masukkan ke dalam inventarisnya. Jadi kita akan mendefinisikan terlebih dahulu nama sebagai input dengan kita memasukkan memasukkan perintah memasukkan nama barang. Lalu jumlah ini kita definisikan sebagai inisial untuk input dan juga memasukkan jumlah barang. Nah, di sini kita akan memasukkan coding, yaitu adalah inventaris append, dimana untuk menambahkan nama dan juga jumlah, sehingga akan muncul sebuah luaran atau print, yaitu adalah barang itu adalah berhasil ditambahkan gitu, barang apa tambahkan dengan jumlahnya berapa gitu. Lalu definisi selanjutnya itu adalah definisi menghapus barang, dimana definisi menghapus barang ini adalah untuk kita menampilkan inventarisnya terlebih dahulu. Setelah menampilkan inventarisnya, kita berikan sebuah kondisi dimana ketika if inventarisnya itu adalah kita sudah memasukkan nomor barang yang ingin dihapus, lalu pilih if adalah membuat indeksnya itu kurang dari len 1. Jadi barang sama dengan inventaris di titik pop dalam buka kurung indeks, karena di indeksnya sini sudah kita definisikan untuk menghapus barangnya tersebut gitu. Lalu juga print, setelah itu selesai pilih print berhasil dihapus, dan juga else nya itu adalah nomor tidak valid dengan kondisi buku yang ada, bukan buku tapi barang yang ada itu tuh tidak ada, yang mau dihapus itu tidak ada atau salah penulisan gitu. Nah, lalu lanjut kita akan mendefinisikan untuk mencari barang gitu. Lalu di sini sama seperti tadi, kalau cari barang lebih simpel karena tinggal nama atau cari, pilih input untuk masukkan nama barang yang dicari. Jika ditemukan itu tuh nanti ditemukan sama dengan false gitu. Nah, untuk barang yang ada dalam inventaris itu bisa dimasukkan nama barangnya, terus habis itu tinggal di print barang yang ditemukan itu tuh namanya apa dan juga jumlahnya itu berapa. Nah, jadi jika ditemukan itu tuh berarti true. Nah, selesai di situ. Tapi jika makanya kita kasih break. Nah, kalau misalnya tidak ditemukan, maka print barang tidak ditemukan gitu. Lalu selanjutnya adalah mendefinisikan sebuah menunya. Nah, dalam mendefinisikan sebuah menunya, kita bisa print terlebih dahulu semua menu yang ada. Di sini ada tampilkan inventaris, tambah barang, hapus barang, cari barang, dan keluar. Lalu pilihan inputnya tinggal nanti pilih 1, pilih 2, pilih 3, pilih 4, pilih 5. Nah, kalau pilih 5 ini adalah keluar dari program. Jadi tinggal programnya bisa diberhentikan di situ menggunakan break. Atau else-nya itu adalah pilihan tidak valid ketika pengguna memasukkan angka 1 di luar angka 1 sampai angka 5. Nah, untuk kita mengecek apa coding ini bisa berhasil atau tidak, bisa kalian klik di pojok kanan atas, itu adalah run python file. Nah, ini hasil dari runnya, bisa dilihat di terminalnya. Nah, kalian bisa teman-teman bisa input di sini. Misalkan kita mau menambah barang terlebih dahulu, kita klik 2. Nah, masukkan nama barang, misalnya kita masukkan buku 1 dengan jumlah barangnya itu adalah 10. Buku 1 berhasil ditambahkan. Lalu kita mau menambah barang lagi, misalnya buku 2 dengan jumlahnya adalah 9 buku. Nah, pilihan tidak valid. Oh, belum, salah, ternyata kita harus memilih tambah barang terlebih dahulu. Masukkan nama barang buku 2, jumlah barangnya adalah 9. Nah, buku 2 sudah berhasil ditambahkan. Mohon maaf, tadi ada salah sedikit. Lalu kita menambahkan lagi, misalnya pilih tambah barang lagi, masukkan buku 3 dengan jumlahnya itu adalah 12. Nah, kita akan mencoba fungsi semuanya. Jadi misalnya kita masukkan fungsi tampilan inventaris, kita pilih 1. Nah, inventaris sudah muncul. Daftar inventarisnya ada buku 1, buku 2, dan juga buku 3 sesuai sama input yang kita masukkan. Bagaimana fungsi untuk hapus barang? Kita pilih 3. Nah, pilih nomor barang yang ingin dihapus. Pilih 1 misalnya, contoh buku 1 berhasil dihapus. Kita tampilkan lagi apakah sudah benar-benar terhapus, dan sudah benar-benar terhapus. Lalu kita juga cari barang, misalnya nomor 4. Kita cari buku 3, apakah buku 3 ada? Oh, buku 3 ada. Nah, misalnya contoh kita mau ngecek yang dihapus tuh ada nggak sih Mas Ian? Kita coba cari di buku 1.
buku 1 tidak ada, pilihan tidak valid. Nah begitu. Jadi setelah 1-4 ini fungsinya sudah berhasil, kita pilih yang nomor 5 untuk mengecek apakah Pythonnya ini itu bisa keluar atau tidak, dan apakah bisa dan sudah keluar dari program. Nah kurang lebih begitu saja untuk video terkait yang untuk kali ini adalah penerapan Python di Visual Studio Code. Nah video sebelumnya juga sudah belajar tentang instalasi Python dan instalasi Visual Studio Code-nya. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang masih bingung, kebingungan dan sebagainya, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar biar kita bisa saling berinteraksi dan membantu satu sama lain. Nah kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.